Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pansanter. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuka laras subkoopul, membuka, membersihkan laras, lalu nanti kita akan memasangkannya kembali. Mungkin ini cara yang sangat sederhana, namun ya ini adalah cara yang biasa saya pakai dengan bahan-bahan seadanya pula. Mungkin nanti suatu saat bisa bermanfaat untuk sobat bidara semua yang memakai unit subkoopul, bisa menggunakan cara seperti ini juga. Kita mulai. Langkah yang pertama adalah kita harus membuka peredamnya dulu. Ketika nanti peredam sudah dibuka, lalu kita lanjut ke bagian membuka mur pengunci baut laras. Ini mur juga sebagai pembatas antara serobong dengan peredam. Jika tidak ada mur ini, maka peredam tidak akan bisa akurat nantinya, karena tidak ada pembatas rata antara peredam dengan serobong. Ini harus kita buka dulu sebelum nanti kita lanjut ke bagian pengunci laras. Sekarang kita akan membuka mur pembatas ini dengan menggunakan, biasa saya sebut ini adalah tang buaya. Ada juga yang menyebutnya ini adalah tang skip atau tang jepit. Karena menggunakan tang ini ada ukurannya, biar mempermudah kita membuka mur pembatas ini. Sebelum kita melakukannya, nanti dikasih bantalan dulu semacam karet. Jangan langsung bertemu antara tang jepit dengan mur, karena nanti akan membuat lecet di bagian murnya. Jadi kita kasih bantalan karet dulu, kita ukur tekanan dari tang tersebut, jangan sampai terlalu kencang atau terlalu kendor karena nggak akan bisa membuka. Perlahan kita membuka sampai terlepas. Diputar saja secara perlahan, maka bagian mur sudah mulai terbuka. Ini adalah mur penguncinya sebagai pembatas peredam antara serobong juga. Lalu kita lanjut ke bagian membuka nepel peredam atau biasa disebut baut pengunci laras. Di sini ada dratnya, kita harus hati-hati juga dalam membukanya. Seperti biasa, nanti dikasih bantalan karet dulu agar nanti tang jepit jika bertemu langsung dengan drat bisa melukai bagian drat, dan nanti akan susah untuk pemasangan peredam jika drat sampai rusak. Perlahan kita ukur dulu tekanan tang jepit. Jika terlalu kendor nanti tidak akan membuka, malah drat yang rusak. Diukur-ukur dulu tekanannya.
dan kita membukanya secara perlahan. Diputar terus sampai terbuka. Nah, sekarang baut pengunci laras atau nipel peredam sudah mulai terbuka. Bagian laras sudah mulai terlihat. Ini adalah nipelnya. Di sini di bagian tengah ada semacam pengganjal yang berfungsi untuk menekan laras ke dalam. Jadi ketika ditembakkan, laras tidak akan bergoyang atau bergeser. Jadi ini fungsinya menekan ke dalam, menekan laras ke dalam. Dibantu dengan mur pengunci sebagai pembatas antara serobong dengan drat peredam. Kita sekarang buka laras. Ini adalah bagian depan laras. Ini kita akan membukanya. Sama menggunakan tang jepit. Perlahan saja, jangan lupa dilapisi bantalan karet juga. Diukur dulu tekanannya, kalau sudah pas dibuka, diputar-putar saja biar tidak sulit karena di sini terdapat karet stopper pengganjal laras dengan serobong pembatas yang berfungsi untuk mengurangi getaran saat laras ditembakkan. Biasanya di sini terdapat 5 karet stopper. Ini adalah karetnya. Kita buka larasnya, diputar perlahan agar nanti karetnya tidak copot di dalam serobong. Sekarang bagian laras sudah terbuka. Ini masih ori, saya masih menggunakan laras ori. Sudah lama tidak dibersihkan, jadi kebetulan sekarang saya bikin tutorialnya sekaligus untuk membersihkannya. Ini adalah bagian laras ori, cuman di bagian belakang dulu pernah saya bikin parit. Ini fungsi parit untuk memakai seal jika ingin memakai seal. Ini adalah bagian serobong. Kita bersihkan dulu. Juga nampak kotor, sudah lama tidak sempat dibersihkan. Di sini juga terdapat drat peredam di bagian dalam yang berfungsi untuk mengedratkan antara serobong dengan nipel peredam. Kita bersihkan bagian laras karena ini nampak sudah mulai berkarat, kotor. Ini juga biasanya terjadi karat di bagian pangkal laras. Ini sudah nampak mulai berkarat, jadi nanti kita akan mengamplasnya. Dibantu dengan diolesi dulu menggunakan autosol. Sekarang kita akan mulai membersihkan karat. Ini di bagian pangkal laras sudah mulai nampak berkarat hitam, jadi akan saya amplas dulu. Nanti kita olesi juga autosol, yaitu pasta pembersih karat. Ini banyak kok dijual di toko bangunan atau biasa di bengkel motor juga kadang ada. Kita olesi dulu secukupnya, lalu mulai nanti kita amplas. Saya ini biasa menggunakan amplas dengan grit 400. Sebelum nanti kita lanjut membersihkan bagian dalam, kita bersihkan dulu bagian ini.
Ini sudah tidak nampak terlalu kotor. Nanti saya finishing lagi. Bagian luar sudah mulai bersih. Sekarang saya akan lanjut membersihkan bagian dalam, bagian alur laras. Saya biasa menggunakan senar yang dililit, lalu di bagian pangkal senar yang bagian belakang nanti untuk mengaitkan tisu, karena saya biasa menggunakan tisu untuk membersihkan bagian dalam. Ada sebagian dari rekan berdealer yang lain menggunakan kain halus, itu sama saja. Yang penting intinya kita membersihkan bagian dalam. Ini saya dibuat bulat, diikatkan senar bagian pangkal, yang nantinya ini bagian untuk mengikatkan tisu. Nanti tisu dililit, dikaitkan ke sini, lalu ditarik dari depan. Tidak banyak kok, jika menggunakan tisu hanya beberapa lembar saja. Nanti tisu diiris. Saya biasa habis 3 lembar atau 4 lembar saja. Sebelumnya nanti kita iris dulu, kita potong-potong dulu. Lalu bagian tisu dibulatkan saja agar nanti pas ditarik tidak mudah putus, tidak putus di dalam. Dililitkan secukupnya, tidak terlalu tebal, tidak juga terlalu tipis, agar nanti mudah saat ditarik. Kita masukkan senar dari pangkal menuju depan. Ini bagian senar sudah mulai terlihat ke depan. Kita masukkan terus sampai bagian yang diikat mendekati pangkal laras, dan kita kaitkan tisu yang sudah saya potong-potong tadi seperti ini. Bagian tengah tisu dikaitkan lalu dilipat. Sebelum dimasukkan nanti kita olesi dulu dengan autosol secukupnya saja. Ini tisu nampak bersih, nanti kita lihat hasilnya setelah dimasukkan lalu ditarik. Kita mulai menarik perlahan saja biar tisu tidak sampai putus. Seperti ini. Kita tarik dari depan secara perlahan. Ini menggosok bagian laras, bagian dalam. Nah, seperti ini. Bagian yang kotor nampak terlihat terbawa dengan tisu. Ini adalah bagian kotor. Untuk menghemat biasanya saya membalikan. Jadi bagian yang kotor saya balikan di dalam. Bagian yang bersih saya lipat lagi keluar. Lalu saya akan mengulanginya. Seperti biasa, sebelum tisu mulai dimasukkan diolesi dulu autosol. Nanti yang kedua, ketiga, keempat tidak usah. Yang kelima, jika masih terlihat nampak kotor, olesi lagi sampai nanti benar-benar tidak ada kotoran yang terbawa oleh tisu. Kita ulangi cara yang tadi, tisu di bagian tengah dilipat, diolesi dulu autosol.
Lalu kita mulai menariknya. Kotoran sudah nampak mulai terbawa lagi karena ini tebal, sudah lama tidak dibersihkan. Tuh lihat. Kerak-kerak di dalam alur laras mulai terbawa. Nanti kita ulangi sampai beberapa kali sampai bisa dinyatakan bagian dalam laras benar-benar bersih. Karena ini akan berpengaruh ke masalah salah satu penyebab gagalnya akurasi. Ini adalah bagian terakhir karena saya sudah mengulanginya beberapa kali. Sudah bersih. Ini adalah bagian terakhir, tisu nampak bersih. Kita besut atau kita tarik. Tisu sudah nampak tidak terlalu kotor. Ini sudah saya nyatakan bersih lah, cukup. Bersih kan? Jadi ini saya akhiri saja. Saya nyatakan ini sudah mulai, bagian dalam laras sudah mulai bersih. Sekarang kita ke proses pemasangan kembali laras. Kita atur dulu karet stoppernya. Kita masukkan laras secara perlahan sambil diputar saja agar nanti karet stopper tidak mengganjal. Jadi nanti karet stopper ikut masuk. Kita putar secara perlahan. Jadi karet stopper tetap pada posisinya. Masukkan secara perlahan. Jangan langsung ditekan. Jika ditekan nanti karet stopper akan mengganjal di sini semua, nggak ikut masuk ke dalam laras. Sambil diperhatikan apakah karet stopper mengganjal atau masuk. Aman, karet stopper ikut masuk ke dalam. Tekan sedikit laras agar benar-benar bisa dipastikan laras pas ke bagian chamber belakang. Ini adalah bagian sisa dari laras yang dimasukkan. Lalu kita pasang ulang nepal peredam atau baut pengunci laras. Ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian belakang. Terlihat ada pengganjalnya di bagian tengah. Nanti hati-hati untuk pemasangan, jangan sampai tidak dilapisi dulu dengan karet pengganjal, karena ini juga saya sempat rusak. Dratnya sempat rusak.
Ini adalah bagian drat yang sempat rusak atau lecet karena dulu saya tidak menggunakan pengganjal karet. Jadi sobat bediler bisa lebih berhati-hati lagi. Ini contohnya. Jika dibiarkan tanpa pengganjal, nanti lama-lama drat bisa habis dan pemasangan peredam biasanya tidak presisi karena rusaknya drat. Kita masukkan secara perlahan, kita putar dulu selagi masih longgar. Jika nanti sudah agak susah, dibantu dengan menggunakan tang jepit. Selagi masih bisa diputar, kita putar saja dengan tangan. Ketika napak sudah keras, baru kita bantu dengan tang jepit. Disesuaikan dulu tekanan tang jepit, jangan sampai terlalu kencang agar tidak merusak bagian drat. Diputar saja secara perlahan, jangan terlalu keras atau dipaksa mengencang, karena nanti yang kalah adalah drat bagian nepal peredam. Secukupnya saja. Jika dipastikan sudah menekan kuat, nanti kita lanjut ke pemasangan mur pengunci atau pembatas antara serobong dengan laras, antara serobong dengan peredam. Lihat dulu bagian yang rata. Bagian yang rata itu di bagian depan, agar nanti pemasangan peredam tidak berpengaruh, atau biasanya peredam jadi tidak presisi saat dipasangkan kembali. Kita mulai kencangkan, kita mulai pasang. Diputar saja secara perlahan sampai ketemu tekanan yang agak kuat. Setelah itu ya sudah, kita lepas. Mungkin ada sobat bediler yang lain yang mempunyai cara yang lebih baik, menggunakan alat-alat yang lebih baik. Cuman ini sekedar tips yang biasa saya lakukan jika ingin membersihkan bagian laras. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Ini adalah unit subgopool, ini masih ori. Setelah semua pemasangan selesai, kita coba memompanya 1 kali saja. Tes kerapatan angin dengan menekan picu dan menahan angin di bagian depan. Tahan dulu, jangan dulu dilepas. Kita tekan picunya, diamkan beberapa detik, kita buka. Saya coba ulangin lagi. Ini memastikan tekanan yang pas antara laras yang tadi dipasang dengan bagian chamber.
Picu siap ditekan, bagian depan ditahan. Kita lihat semua nampak aman, jadi tidak ada rembesan angin kemana-mana, dan ini sudah saya nyatakan selesai. Inilah cara yang saya gunakan untuk membersihkan bagian dalam laras. Di senapan cap gupul ini saya semua masih ori, cuman yang saya ganti itu adalah bagian seher. Sudah saya ganti dengan seher teflon. Yang lainnya masih standaran. Untuk sobat bediler dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat walau sesederhana mungkin. Salam hormat, salam sejahtera untuk semua sahabat dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu semuanya. Salam hormat dari saya.